Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Garis Titipan, semua hanya titipan. Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas satu jenis mobil dari Honda yang cukup rare di Indonesia, ya. Nah, kebetulan kita ada dua gen yang kita milikin di koleksi Garis Titipan, yaitu Honda Prelude Gen 3 dan Gen 4. Sebelum kita bahas Prelude Gen 3 dan Gen 4, kita mau bahas sedikit dulu tentang Prelude Gen 1 dan Gen 2. Prelude generasi pertama ini itu dia tahun 78 sampai tahun 82. Nah, ini bentuknya tuh kalau kita lihat sama kayak Civic Excellent depannya maupun belakangnya itu juga sama ya. Nah, itu bentuknya sedan dan dia itu 2 pintu juga. Itu bentuknya masih kotak-kotak dan ciri khas gaya desain model Honda di tahun 80-an awal ya. 70 akhir sampai tahun 80-an awal. Nah, untuk yang Gen 1 ini, dia itu masih pakai mesin Honda zaman dulu yang CVCC yang biasa dipakai oleh Civic. Yaitu konsep atau teknologi CVCC. Itu untuk yang Gen 1-nya. Kemudian untuk yang generasi 2, Prelude ini sudah mulai merubah bahasa desainnya yang secara total, yang tadinya bentuknya kotak khas tahun 80-an. Nah, ini dia sudah berubah bahasa desainnya menjadi lebih modern di saat itu gitu ya. Saat itu generasi kedua sudah menggunakan lampu flip-flop depannya, mirip sama Accord Vigor yang ada di Amerika ataupun beberapa di Indonesia juga ada gitu ya. Nah, untuk lampu belakangnya sendiri atau desain dari belakangnya itu mirip sama Civic Wonder, ke Civic-Civican. Ini dia jadinya sudah mulai lebih sporty dan lebih kaku gitu bahasa desainnya ya. Itu dari tahun 82 sampai tahun 87. Untuk mesinnya sendiri dia ada beberapa yang masih menggunakan teknologi yang sama dengan generasi 1 yaitu CVCC. Tapi juga sudah ada yang menggunakan teknologi injection DOHC atau mesinnya menggunakan B20. Ini ada yang transmisi matic juga transmisi manual. Oke teman-teman, jadi di samping kita ini udah ada dua generasi Prelude, generasi 3 sama generasi 4. Kita akan bahas satu-satu ya. Jadi kita mulai dulu dari generasi 3 Prelude. Seperti yang teman-teman lihat, ini lampunya udah flip-flop, dimana Prelude itu sudah mulai lampu flip-flop di Gen 2. Gen 2 itu udah mulai flip-flop, cuman dia lampu flip-flopnya untuk Gen 2 itu lebih kayak Accord Vigor ya Jar ya. Accord Vigor tuh prestis yang di Amerika. Nah, itu lampunya dia flip-flop tuh, mirip sama yang Gen 2. Nah, untuk Gen 3 ini, dia ada di tahun 88 sampai tahun 91. 88-91 dia melakukan satu kali facelift. Bedanya kalau di 88, ini kebetulan punya kita ini tahun 88, ini sennya masih oranye. Kalau yang 91 atau SI itu sudah kayak Maestro bening-bening tapi nggak kristal gitu Jar. Dan bempernya pun dia juga beda ya. Lampu lampu fog lampnya itu posisinya beda. Mungkin kalau teman-teman
tahu itu kayak punyanya Omfitra Eri. Nah itu yang udah facelift. Kebetulan punya kita ini yang memang belum facelift gitu. Nah untuk Gen 3 ini dia itu ada dua tipe mesin. Yang pertama dia itu karburator tapi dual carb, dan ada juga yang sudah injection. Nah punya kita ini udah kita rubah mesinnya menjadi yang injection. Walaupun sebelumnya memang udah dual carb, karena nyetelnya itu lumayan susah ya dual carb, dan memang spare partnya juga susah. Akhirnya kita swap pakai yang injection gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat untuk bodinya sendiri, dia itu kalau teman-teman inget ya, dia tuh dibilang kayak Prestige iya, dibilang kayak Grand Civic ya. Jadi gaya-gaya desain model Honda tahun-tahun 80 akhir sampai 90 awal tuh kayak gini. Jadi dia ngikutin kayak gini. Nah, dia juga udah punya sunroof ya teman-teman, sunroof. Kemudian secara body juga dia nggak terlalu besar, masih ngotak, tapi ngotaknya tuh streamline gitu, nggak yang kotak kaku. Karena memang dia konsepnya kan 2 pintu ya, 2 pintu, jadi dia lebih ngejar ke sportnya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini juga lampunya dia di belakang ini masih yang kuning ya, masih yang kuning. Kalau yang facelift itu dia sudah yang warna putih gitu. Nah di unit yang koleksi kita ini kita juga udah melakukan beberapa modifikasi, nggak terlalu banyak sih biar nggak terlalu lari dari pakemnya gitu ya. Nah paling kita cuma main di velg aja, kita pakai M7 ring 16, kemudian sama kita paling restore body aja sih, restore body. Nah yuk kita lihat ke dalam ya teman-teman. Ini interiornya 90-an banget. Posisi nyetirnya itu apa ya, kayak ngelosor gitu, enak posisinya. Nah ini juga kita udah melakukan beberapa restorasi ya. Salah satunya frame-frame ini ya, tahulah di tahun-tahun 80-90 kan Honda gampang banget renyek gitu ya, patah untuk frame-framenya. Nah ini udah kita lakukan beberapa modifikasi juga atau restorasi. Jok-jok udah kita perbaikin lagi, busa-busanya segala macam, plafon gitu ya. Dan mesin juga yang tadi kita sampaikan udah di swap menggunakan yang injection. Oh ya, mesinnya juga udah kita modif kita rubah menjadi wire tuck biar lebih clean tujuannya. Kita coba nyalain kali ya. Oh, head unitnya juga kita masih pakai yang tahun 90-an. Khas ya, suara starternya Honda. Cengenges berat gitu. Knalpot kita pakai agak berisik, biar kesan sport aja sih sebetulnya. Walaupun nggak ngaruh-ngaruh amat. Oke, itu sunroof masih main ini kok. Kita lihat sunroof ya. Tuh. Masih asik banget mobil ini. Karpet kita juga pakai yang memang Honda Access semuanya. Gitu teman-teman. Kita lihat ruang mesin ya. Oke. Yes. Ini mesinnya guys. Mesinnya itu dia DOHC tapi non VTEC. Jadi F20 tapi non VTEC. Ini persamaan partnya mirip-mirip sama punyanya Maestro sama punyanya Cielo untuk bloknya ya. Tapi untuk headnya sendiri kita beli khusus untuk part-part packingnya segala macam. Nah ini udah kita wire tuck, memang belum rapi banget karena memang mobilnya masih dalam proses pembersihan lah, finishing gitu ya untuk mobil ini. Cuman udah layak jalan, udah layak buat nongkrong kalau nggak di detailin banget gitu ya. Ya, itu teman-teman. Untuk Gen 3 kita lanjut ke Gen 4 ya. Selanjutnya teman-teman, ini Prelude Gen 4. Ini dulu kita naksir banget mobil ini. Kalau teman-teman ingat dulu ada acara di MTV namanya Trick It Out. Core customizing crew from RB Tech. I'm really sweating bullets. Each team gets 10 days as Itu ada pembawa acaranya RJ De Vera ya. the results will be judged by award-winning super tuner RJ De Vera. You did amazing work. Itu yang juga main di Fast Furious. Dia itu
acaranya bikin lomba modifikasi. Get the seats up. Get everything up. Everything's up. Has to be a raw car. Gotta mimic a Humvee. Nah, kalau Gen 4 ini sekilas itu mirip bahasa modelnya atau bahasa desainnya tuh si Honda Accord Cielo ya, Jar. Lampunya tuh kayak Cielo ya, belakangnya juga segitiga gitu kayak Cielo. Sennya itu kayak Cielo. Nah, punya kita ini udah kita pasangin pelek dari Rega Master dan juga BPK-nya kita pakai spoon. Gitu. Cuman memang ini stikernya kita rubah pakai spoon biar matching aja sama BBK-nya, biar lucu aja. Sama stiker-stikeran kita pasangin spoon. Tuh, dan mobilnya juga kita pakai yang warna kuning ya, biar kesan spoonnya biar lebih hidup gitu, Jar. Walaupun juga nggak asli-asli amat sih. Ngejar spoon malu capek kali. Nah ini ciri khas bodinya tuh udah mulai agak gendut ya dibanding Gen 3 tadi yang masih ngotak streamline. Tiba-tiba dia langsung ngerubah di Gen 4 itu gendut, lebih gembung gitu, lebih gembung dan lebih sporty sih, karena tekukan di sini tuh lebih landai gitu ya dibandingkan yang Gen 3 tadi. Oke, dan ini juga punya beberapa tipe mesin nih. Si Prelude ini ada yang ada yang single SOHC, ada yang DOHC juga. Nah, terkenalnya di Prelude ini itu menggunakan mesin H22. Kebanyakan pakai H22, Jar. Kalau teman-teman Maestro kan dulu banyak tuh yang pakai H22. Itu biasanya mesin ini. Iya, ada cumannya. Kebalikannya, dulu orang-orang ngambil H22-nya dia buat Maestro. Nah, untuk unit kita ini, mesinnya itu bawaannya itu F20 SOHC. Sama persis kayak Maestro Matic. Mirip banget bentukannya sama Maestro. Makanya kita begitu dapat mobil ini, wah ini jarang nih. Udah gitu spare partnya gampang banget nyari di Maestro kan. Mau yang KW, mau berapa Maestro banyak lah. Nah, ini akhirnya kita rawat yang ini. Tuh, ntar kita lihat mesinnya ya. Mungkin sebelum ke mesin kita ke interior dulu. Nah, teman-teman, ini yang kita bilang tadi, interiornya atau dia punya sesuatu yang tidak dimiliki sebelum dan sesudahnya si Prelude. Apa sih? Speedometer digital. Itu dulu kita naksir banget. Pertama kali ngeliat di acara yang tadi di Trickout itu, kok keren banget Honda tahun segitu udah pakai speedometer digital. Bukan speedometer ininya sih, tapi kayak penunjuk suhunya, terus penunjuk beberapa gauge-nya gitu ya. Nih kita lihat ya. Nih, kita kontak, kita nyalain. Tuh. Itu kayak keren banget. Tuh. Dan, juga lupa tadi, di Gen 3 juga sama masih ya. Jadi AC-nya itu untuk yang driver sama penumpang itu dia tuh ini guys. Tuh, mesti tutup dulu pintunya biar dia kena AC-nya nyambung. Jadi dia cuma jalur doang di sini. Oh, jadi ya ada jalurnya lagi. Iya, kalau lo nggak tutup pintunya ya AC-nya cuma di sini doang. Ya. Dia nggak masuk, betul. Nah, ini sama Gen 3 tadi juga gitu. Persis kayak gitu. Yang udah enggak itu kalau nggak salah di Gen 5 yang setelah ini. Dan ini untuk unit kita ini Matic. Terus setir udah kita ganti spoon. Kadang ngikutin konsepnya kita mau spoon-spoonan, sendok-sendokan. Barang-barangnya sih semuanya ori ya, spoon. Cuman untuk yang yang detail kecil-kecil mungkin kita belum lengkapin untuk yang spoonnya. Gini lah, teman-teman. Nah, ini juga ada sunroof, cuman sunroofnya dia itu bukan sunroof kaca. Dia sunroof body. Dan memang bawaannya seperti itu. Masih main. Ini per apa? Oke, teman-teman. Ini rasa bawa mobilnya itu dibilang sport banget enggak, tapi dibilang biasa banget juga enggak. Fun to drive dua-duanya. Baik Prelude yang Gen 3 sama Gen 4 tuh fun to drive banget. Berasa bawa mobil kebut gitu, Jar. Padahal mobil nggak kencang-kencang amat. Dua pintu pendek, ya kan? Terus sok-sok racing-racingan. Knalpot berisik-berisikan. Padahal mah kalau diajak ngebut ya segitu-segitu aja. Cuman gaya-gayaan aja. Tuh. Cuman ini knalpotnya nggak seberisik yang Gen 3 tadi. Ini pakai HKS yang silent. Itu interior juga masih kita pertahanin original. Beberapa part juga udah kita lengkapin. Kita beli copotan ya dari Jepang sama Malaysia, itu yang biasanya Bang Momo itu yang
belanja-belanja ke sana lah. Kayaknya dia sih bulan depan bakal ke sana lagi sih, Jar. Banyak part yang belum komplit juga tuh, beberapa mobil. Gitu teman-teman. Sekarang kita lihat ke mesinnya yuk. Teman-teman nih, kita kasih lihat ya mesinnya ya. Di balik tampang yang racing-racingan ini, mesinnya culun. Tuh. Tuh. Sama nggak sama Maestro? Persis. Intake-intake juga sama. F20. Ini penangnya masih ada nggak sih? Penangnya... Oh, ada nih, Jar. F20, Jar. BB3. Tuh, F20 A4. Persis. Jadi kalau mau beli fan, apa segala macam, packing-packing, punya Maestro. Selesai. Nggak oke deh. Tapi kalau misalnya dibawa ngebut, ya mirip-mirip Maestro lah larinya. Cuman karena ECU-nya beda, ya dia ada lebihannya sedikit, paling beberapa horsepower ya. Kalau horsepower-nya berapa, nah itu teman-teman Wikipedia aja lah. Pun nanti nggak akan sama juga sama aktualnya, Jar. Mobil tahun tua, horsepower mau kemana sih, gitu kan. Oke. Nah, teman-teman, untuk belakangnya sendiri, si Prelude ini, yang Gen 4 ini, seperti kita bilang tadi ya, mirip-mirip banget sama Cielo. Tuh kalau teman-teman mau lihat, lampu segitiganya, gitu ya. Itu ciri khas model-model atau bahasa desainnya Honda tahun 90-an tengah. Cielo itu kan 94 sampai 98. 94 yang non VTEC, 98 itu VTEC kalau nggak salah. Nah, ini mobil ini 92 sampai 96 apa 7. Nah, 97 antara itu deh. Habis itu baru pindah ke yang generasi 5. Generasi 5 tuh yang apa? Lampunya kotak gitu ya. Tuh. Dia ada wiper belakangnya juga. Ini juga ini opsi ya. Kalau di barunya itu dia ada yang pakai wiper belakang, ada yang enggak. Tergantung tipenya. Dia tuh ada yang SI, SIT sama XI gitu. Gue lupa lagi, Jar. Iya bener XI ya? Iya, banyak tipe-tipenya nih mobil ini nih. Si Prelude ini walaupun bentuknya sama, tapi dia opsionalnya tuh beda-beda. Ya, sama lah kayak mobil sekarang, ada Yaris, JES gitu ya. Tipe kayak Innova, ada apa tuh, Honda ada RS-nya, ada yang S gitu kan. Nah ini sama dari tahun itu juga ada. Nah ini teman-teman, untuk Gen 4 dan ya ini memang koleksinya garasi titipan, Gen 3 dan Gen 4. Oke teman-teman, itu dia tadi review singkat untuk Gen 3 dan Gen 4. Nah, untuk ngerawat itu gimana sih? Nah, dua mobil ini kan dirawat di bengkel garasi titipan nih, yang di handle sama Bang Momoy. Kita panggil aja Bang Momoy. Lagi kerja dia, ngurusin mobil Concerto tuh. Kenapa, Jar? Dulu. Bang, itu project apa, Bang? Concerto nih, Om Jul. Concerto, nggak pernah lihat orang kayaknya. Nih, kalau mau lihat penampakannya nih, seperti Wah, ini nih, insya Allah nanti jadi. Spoiler nih, sepil-sepil. Sepil-sepil sedikit. Asik. Nih nanti mungkin kita berharapnya jadinya seperti ini, ya Ki ya? Amin. Oke, Bang, dan- kita bahas Prelude dulu, Bang. Siap. Pengen nanya nih. Oke. Bang, tadi gua udah jelasin atau review beberapa kelebihan, bukan kelebihan ya, tipe-tipe dan desain dari Prelude Gen 3 dan Gen 4 ini. Ya, Ya kan? Ini mobil kan beda satu generasi nih, benar. tapi beda banget bentukannya. Sangat beda. Emang ini peralihan mungkin ya? Peralihan Di- bahasa desain kali ya. Iya. Waktu itu kayak kita Dari- bicara Prestige ke Maestro, Benar. Maestro ke Cielo, Dari kotak ke bulat. bulet. Nah, ini sama nih. Nah, yang pengen kita tahu, Bang, Iya. kan lu nih yang ngebangun, Yang yang rawat, Yang dapetin. yang dapetin. Nih, rata-rata dia semua nih. Ya, jadi Bang Momo ini calo elit ya, Bang ya? Semua dikerjain. Kalau bersertifikat. Bersertifikat. Bang, suka dukanya dua mobil ini apa, Bang? Gen 3 dulu deh. Apa yang bikin, apa susahnya apa, atau enaknya apa? Walaupun susah tapi enaknya apa menurut lo? Gen 3 ini. Gen 3 ini yang susah gua nyari perintilan eksterior. Kayak contohnya Wiper. wiper aja susah. Susah. Makanya ini di Gen 3 ini Sama Prestige beda. beda banget. Maestro
SB3 udah pernah coba, Nova pernah coba, Prestige bisa. pernah coba. Beda. Makanya kemarin waktu siapa? Jeki main itu dibilang yang beli mobil ini itu antara seneng banget atau bego banget. Bego banget. Dan kita termasuk yang bego banget. Bego banget. Karena kita nggak tahu sesusah itu. Ternyata spare part-nya gitu Bang ya. Ya. Kalau mau disepil satu-satu agak repot. Ini aja juga susah nih. Akhirnya ngakalin wiper. ya. Ini ngakalin. Yang pasti sih yang paling riskan banget ya di wiper ya. Wiper. Maksudnya kan kita butuh banget. Betul. Nah, seperti aksesoris yang lain nih, seperti list kaca. Setengah budek lu juga nyari sampai ke Thailand, sampai ke Susah. Malai. Iya. Sempet dapet, cuma ketepu, barang nggak dateng. Iya, benar. Iya kan? Sama bumper. Dia lagi bumper ya. Bumper. Oh iya, Bumper satu susah Bang. banget. Waktu itu kan pernah patah nih. Iya. Lu tau gak gue dapet di mana? Di mana? Di eBay. Tapi Harganya negaranya tanya dulu negaranya di mana? negaranya mana? Lituania. Sebelah mana? Nggak ngerti gue, Lituania juga di mana? Itu Lituania, guys. Berapa duit? Masih Satu- masuk akal? Hampir 1 juta. Satu biji. Makanya kita beli 2 buat karena ongkirnya sama kan? Kira sama. Nah makanya gue sih di garasi titipan ini gue pengen buat temen-temen subscriber ya. Nah satu lagi jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau ada yang nyimpen ya list sama wiper buat prelude, please. Kabarin. Ya komen di kolom komentar ya. Please banget Mas. Atau ada Ini channel-channel ya Bang ya? Iya. Baik Jepang, Thailand kayak kasih Malaysia. channel nggak apa-apa. Kabarin. Biar nanti kita yang hunting sendiri. Gitu. Tuh. Apalagi Bang? Kalau interior sih Aman ya? Aman. Maksudnya kita dapatnya Xiaomi dan Betul. kita masih bisa kemarin kan interior kita masih bisa retrim ya. Betul. Cuma penambahan-penambahan dari lu aja yang gatelan di karpet lah lu ganti yang asli apa segala macam. Pas nemu. Ya pas ada. Pas ada. Ya. Mungkin itu aja. Bahasa nyenengin pas ada beli dulu. Nah, satu lagi nih yang Apa, gue Bang? ingat. Ini belum retrack. Belum di-track? Belum retrack. Ah. Cuma gue nemu dari friend gue udah retrack. Ada di belakang di bagasi. Oh, tinggal pasang Nanti tombolnya. buat spare. Oh, oke. Ya biarin ini dulu. Tapi ini belum retrack dan gue nemu yang retrack. Oke. Oh. Tapi kalau mobilnya sendiri enak nggak menurut lo Bang? Gua pernah 13 jam dari Solo ke Itu yang lo Jakarta. ngambil ya? Dulu Ngambil. kita ngebangun mesin ini di Kang Asep ya? Asep. Di Solo. 565 Garage. 565 Garage. Kang Itu Asep. videonya ada kan? Ada. Nanti Itu termasuk kameramen juga ngikut kan? ngikut Di belakang ngikut, berongkol gitu. ngikut. 13 jam. Itu 13 jam. Antara nekat sama nggak ada kerjaan pas Covid tuh Bang ya? Ya, tapi gue emang pembuktian, pengen ngebuktiin bahwa mesin ini jos nyampe Jakarta. Ban habis berapa? Ban bisa kawat guys. Bisa kawat. Banyak kawat dan kita nggak berani kecepatan di atas 80 kita nggak berani ajar. Kita di 60 masalahnya bukan kendala dari mesin, kendala dari kaki-kaki. Bannya udah kawat semuanya. Tuh suka duka Prelude ini. Makanya disimpan sampai sekarang. Disimpan sampai sekarang. Sampai sempurna. Sampai kapanpun jangan. Kecuali waktunya cocok. Waktunya cocok. Bukan begitu? Bisa diatur. Iya. Gitu ya. Cuma kalau buat riding apa ya? Driving impression. Gue Ini lebih pegang enak. ini, lebih enak Oke. ini. Berarti ini oke Gen 3. Kita bahas Gen 4. Kalau Gen 4 apa Bang? Aduh, ini mobil banyak misterinya. Banyak misterinya. Iya, banyak misterinya, cuma dipakai nggak ngagetin. Nyaman-nyaman aja. Cuma tiba-tiba AC mati. 500 meter sebelum nyampe bengkel AC mati. Itu. Karena sikring doang. Sikring doang. Terus overheat naik dikit, turun lagi. Turun lagi. Ternyata fan-nya, relaynya ngaco. Kalau temen-temen yang seangkatan gua, mungkin dulu ada program TV H2C. Harap-harap cemas. Ini ada di sini. Dan kalau nggak salah juga dia logonya kuning-kuning gitu kan? Kuning juga, harap-harap cemas. Tetap lagi, Iya. guys. Nah ini. Tapi ini emang sengaja gua sama Nijar pakai buat menghadiri event-event di Jakarta, Jul. Masalahnya mobil ini eye-catching malah. Eye catching, setuju. Kalau eye catchingnya Eye-catching. setuju. Makanya tadi kita jelasin juga, jangan berharap ini mesinnya DHC. Enggak. Ini mesin Maestro. Mesin Maestro. Persis plak-ketiplak sama Maestro dia, Ya, Maestro gua. tapi kalau buat jalan sih enak. Sejauh ini gue nggak pernah ngerasain ada trouble yang parah. Enggak. Sampai Udah harus aman. towing enggak ya? Enggak. Kalau buat event-event ya sekarang ini tunggu kedatangan garasi titipan dengan Prelude kuning. Undang-undang guys, kalau ada acara guys. Kemarin kita datang
Belum di ya, belum ini ya? Cubic acaranya Motomobi. Oh, iya. Terus yang kedua kemarin kita sempet nongkrong di Buna ya, Jar. Bawa ini ya? Bawa ini Tapi terus- belum event itu ya? Belum, cuma apa ya? Nongolin aja dulu Nongolin deh. aja. Sepil-sepil. Sepil-sepil. Oke, itu guys. Jadi untuk Gen 3 dan Gen 4 Prelude yang ada di Galaxy Titipan. Sebetulnya ada satu gen lagi, Bang. Ya, Gen 5. Cuman memang kita modelnya kurang tapi cocok dan memang juga belum ketemu yang ori atau menarik gitu, Bang. sebenarnya ada yang Ada ya? bagus. Cuma beliau belum mau lepas. Oh, aku tahu di mana. Ya udah. Itu daerah Jakarta ujung ya? Iya. Ntar guys, betul. kita samperin ya. Cuman memang yang Gen 5 itu lucu, Bang. lucu. Lucunya lampu depannya kotak, Belakangnya sipit. Belakangnya sipit. Iya, jadi bingung orang lihat nih bahasa desainnya. Ini gitu kan. maunya kemana sih? Iya, dan memang info Bang, dari 2023 atau 2024 Honda itu mengeluarin Prelude baru. Oh ya? Ya, bentuknya kayak ini malah. Bukan Beli kayak dong. Gen 5. Beli dong. Beli dong. Nah, beli apa nih kita nggak tahu. guys. Iya, iya. Karena Tergantung. katanya denger-dengar itu bisa hybrid atau elektrik malah, Bang. Waduh, kalau hybrid Tapi apa bentuk elektrik? keren. Kan tampilin Jar, bentuknya Jar. Belum launching sih, tapi prototipe udah keluar, Bang. Prototipe udah keluar. Udah keluar di Jepang. Gua mah belum lihat, gua Belum nggak ngasih lihat tahu. Coba ntar dilihat dulu Di deh. Indonesia juga belum ada sih. Kalau ada gue takutnya SPK. Harganya sampai seberapa tuh? Kayaknya. Biasa kita bahas lebih lanjut lah. Sip, oke, siap. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak udah dengerin ocehan kita yang penting nggak penting Iya. tentang Prelude. Ya, semoga mengedukasi. Mengedukasi ke teman-teman yang pengen Prelude atau pengen main ke garasi titipan, Monggo, silahkan. main boleh banget. Mau foto-foto, mau nyobain mobilnya, Monggo, barang-barang yang monggo, mau, monggo, silakan. Cocok atau enggak itu urusan belakang. Iya. Terima kasih teman-teman. Masih di garasi titipan. Semuanya titipan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.